menurut Bapak, Kurtilas ini masih efektif? Inilah yang kita tunggu-tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat podcast semuanya, kembali bersama saya Dea Tia Lestari dari kelas 10 jurusan Usaha Perjalanan Wisata dalam acara podcast sekolah SMKN 1 Leuwi Damar. Pada podcast kali ini kita menyajikan sebuah penyajian yang berbeda dengan podcast-podcast sebelumnya, di mana pada podcast sebelumnya kita mengadakan wawancara yang bersifat monolog. Sedangkan pada podcast kali ini kita berdialog langsung dengan narasumbernya dan masih dalam pembahasan yang sama, yaitu tentang ruang lingkup informasi SMKN 1 Leuwi Damar. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai tentang kurikulum. Seperti biasa di ruang informasi ini kita menghadirkan narasumber yang sesuai dengan tugas pokok dan juga fungsinya di sekolah dan yang pasti kompeten di bidangnya. Telah hadir di tengah-tengah kita saat ini Bapak Wakasek Kurikulum SMKN 1 Leuwi Damar, yaitu Bapak Asep Ubaidillah SPDI. Selamat datang Bapak. Ya, bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sebelum lebih jauh membahas apa itu kurikulum, fungsi kurikulum, serta berbagai macam pemaparan tentang kurikulum, kita persilahkan terlebih dahulu Bapak Asep Ubaidillah Umar SPDI untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada pemirsa yang sedang menyaksikan podcast kita saat ini. Silakan Bapak. Terima kasih. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Ubaidillah Umar SPDI. Saya sebagai bagian daripada salah satu guru di SMK Negeri 1 Leuwi Damar. Selain daripada mengemban tugas sebagai guru mata pelajaran di SMK Negeri 1 Damar, saya pun diberi tugas tambahan yaitu sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Pertama kali saya masuk ke SMK Negeri 1 Leuwi Damar ini tahun 2020 dan latar belakang pendidikan saya merupakan bagian daripada alumni Perguruan Tinggi Latan Samasiro di Rangkas Bitung tahun 2011. Latar belakang pendidikan saya jurusannya adalah pendidikan agama Islam. Ya, terima kasih Bapak. Baiklah, setelah kita mendengarkan CV narasumber kita lanjut ke acara inti. Inilah yang kita tunggu-tunggu, perbincangan tentang kurikulum di SMKN 1 Leuwi Damar. Nih Pak, saya bingung. Apa sih Pak pengertian kurikulum itu? Saya belum mengetahui apa itu pengertian kurikulum. Ya baik, pengertian kurikulum itu sebetulnya sangat panjang, tetapi pada dasarnya garis besarnya adalah kurikulum merupakan seperangkat rencana pembelajaran atau pengetahuan mengenai tujuan pembelajaran itu sendiri yang pada dasarnya ada isi, bahan, dan serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pada saat kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Oh, jadi kurikulum itu sebagai pedoman ya Pak? Ya, betul, sebagai pedoman acuan di setiap instansi pendidikan. Karena memang setiap instansi pendidikan itu wajib hukumnya ada yang sifatnya yang disebut dengan kurikulum. Selanjutnya Pak, apa itu fungsi kurikulum? Fungsi kurikulum itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada fungsi kurikulum untuk siswa, yang kedua ada fungsi kurikulum untuk guru, yang ketiga adalah fungsi kurikulum untuk kepala sekolah, dan yang keempat adalah fungsi kurikulum untuk masyarakat dan orang tua itu sendiri. Nah, fungsi kurikulum untuk guru, fungsi kurikulum untuk siswa, yang pertama adalah sebagai acuan belajar. Bagaimana siswa diajarkan pembelajaran, dikasih pembelajaran, diberikan pembelajaran, supaya siswa dapat mengetahui materi apa yang akan diberikan oleh guru itu tersebut. Yang kedua adalah fungsi kurikulum untuk guru, supaya sesuai dengan tujuan dan standar isi yang ada pada kurikulum itu sendiri. Yang ketiga adalah kurikulum sebagai fungsi daripada kepala sekolah. Artinya sebagai patokan pengawasan. Bagaimana kita ketahui fungsi kepala sekolah adalah mengawasi, mengamati, memerhatikan baik itu guru ataupun siswa. Dalam hal kurikulum itu sendiri juga, kepala sekolah dituntut untuk melakukan pengawasan supaya guru dan siswa supaya guru dan siswa sama dalam hal mengenyam kurikulum itu sendiri. Yang terakhir adalah fungsi kurikulum untuk masyarakat dan orang tua. Artinya terutama bagi orang tua atau bagi wali murid sebagai pengawasan anak atau siswanya dan juga dapat menentukan pola didik dan tercapainya pendidikan sekolah pada anak itu sendiri. Itu mungkin ada 4 fungsi kurikulum. Ya, jadi seperti itu ya Pak fungsi dari kurikulum. Ya. Komponen apa saja yang harus ada dalam kurikulum itu sendiri Pak? Komponen dalam kurikulum itu sendiri yang pertama ada tujuan, yang selanjutnya ada isi, yang ketiga ada strategi, yang terakhir adalah evaluasi.
Artinya ketika tujuan atau komponen kurikulum itu sendiri berbicara tentang tujuan, maka setiap kurikulum memiliki tujuan sifatnya masing-masing. Tujuan tersendiri, baik itu sifatnya kurikulum 13 ataupun misalkan kurikulum merdeka. Karena setiap yang dibicarakan atau setiap berbicara tentang kurikulum, tujuannya akan berbeda-beda. Tetapi pada dasarnya tujuan intinya adalah sama. Maka yang kedua, komponennya adalah sifatnya isi. Dari setiap kurikulum itu sendiri memiliki isi dan pandangan masing-masing. Yang pertama contoh, kurikulum 13. Isi dari kurikulum 13 itu sendiri berbeda dengan kurikulum merdeka yang sekarang lagi booming, yang sekarang lagi marak. Yang ketiga adalah strategi. Nah, dari berbagai macam kurikulum itu strateginya berbeda-beda. Mulai dari KTSP yang pertama dulu, mulai selanjutnya ada kurikulum 13, yang terakhir adalah kurikulum merdeka. Itu strateginya berbeda-beda, tetapi tujuan dan isinya sama. Yang terakhir adalah evaluasi. Setiap ada tujuan, setiap ada isi, setiap ada strategi, itu diakhiri dengan evaluasi. Itu mungkin komponen daripada kurikulum itu sendiri. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu hubungan kurikulum dengan pembelajaran itu apa sih Pak? Hubungan kurikulum dengan pembelajaran hubungannya sangat erat, kaitannya sangat erat. Artinya dengan kurikulum sebagai bahan tertulis atau program pendidikan dan lebih menekankan pada operasional proses pembelajaran. Artinya hubungan kurikulum dengan pembelajaran itu karena memang satu ikatan yang erat. Jadi tidak bisa dipisahkan antara pembelajaran dengan kurikulum. Karena memang adanya pembelajaran itu pasti acuannya dari kurikulum. Tidak mungkin ada suatu kegiatan belajar mengajar kalau memang tidak ada acuannya dari kurikulum itu sendiri. Baik kurikulum satuan tingkat pendidikan, baik kurikulum 13, baik kurikulum merdeka itu sendiri. Maka hubungan kurikulum dengan pembelajaran itu kaitannya sangat erat. Jadi kurikulum dengan pembelajaran itu sangat erat karena memang kurikulum itu sebagai acuan ya Pak? Betul, karena memang tidak ada kegiatan pembelajaran, tidak ada kegiatan belajar mengajar kalau memang tidak ada kurikulum itu sendiri. Jadi setiap kegiatan belajar mengajar itu selalu mengacu pada kurikulum yang ditetapkan di sekolah itu. Kurikulum merdeka sudah diterapkan di hampir semua sekolah, sedangkan di SMKN 1 Lewi Damar ini masih menggunakan kurikulum 13. Apa alasan SMKN 1 Lewi Damar masih menggunakan Kurtilas? Dan apakah menurut Bapak, Kurtilas ini masih efektif untuk dijadikan bahan pembelajaran di SMKN 1 Lewi Damar? Baik, saya coba meluruskan. Sebetulnya di SMK Negeri 1 Lewi Damar ini bukan tidak diterapkan kurikulum merdeka. Tetapi yang pertama, perlu diketahui bahwa memang Sekolah Negeri 1 Lewi Damar atau SMK Negeri 1 Lewi Damar ini merupakan sekolah baru. Artinya setiap sekolah baru itu tidak harus langsung menggunakan kurikulum merdeka. Contoh, di kita sekarang di SMK Negeri 1 Lewi Damar itu sudah menerapkan kurikulum merdeka. Tetapi garis bawahnya adalah di kita masih menggunakan mandiri belajar. Artinya mandiri belajar itu adalah satu tingkat, satu level di atas kurikulum 13. Maka di SMK Negeri 1 Lewi Damar ini kelas 10 itu sudah diwajibkan untuk melaksanakan pembelajaran yang disebut dengan belajar mandiri. Tapi bukan berarti tidak diterapkan kurikulum merdeka di SMK Negeri 1 Lewi. Sebetulnya sudah diterapkan, tetapi levelnya masih level mandiri belajar. Jadi seperti itu ya Pak, alasan mengapa SMKN 1 Lewi Damar ini masih menggunakan Kurtilas. Betul, tetapi pada tahap selanjutnya, pada tahun ajaran selanjutnya, kita juga akan menaik level. Artinya naik level itu pindah dari yang tadinya kurikulum mandiri belajar, kurikulum merdeka mandiri belajar, sehingga naik level menjadi mandiri berbagi. Nah setelah itu baru kita akan seperti halnya sama dengan sekolah-sekolah besar yang layaknya sudah marak, sudah menggunakan kurikulum merdeka pada itu sendiri. Apakah ada rencana untuk kedepannya kita akan menerapkan kurikulum merdeka Pak? Tadi sudah saya bilang bahwa memang untuk tahun ajaran selanjutnya kita pun ada rencana, bahkan sudah diagendakan bahwa tahun 2024-2025 itu sudah serentak dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 kita sudah bisa melaksanakan kurikulum yang disebut dengan kurikulum merdeka. Apakah ada kaitannya antara kurikulum yang belum diubah dengan sekolah kita yang masih baru didirikan ini Pak? Enggak. Jadi tidak semua harus misalkan sekolah baru itu harus beranjak dari kurikulum 13 dulu. Tetapi kalau misalkan di SMK Negeri 1 Lewi Damar ini, karena memang pada saat pendirian SMK Negeri 1 Lewi Damar ini, sifatnya penegerian atau pemandirian ini, kita dulu menggunakan kurikulum 13. Betul. Tetapi pada saat proses pembelajaran berjalan, maka pada saat turun SK penertiban harus menggunakan kurikulum merdeka ini, kita harus naik level. Artinya yang tadinya menggunakan kurikulum 13 menjadi kurikulum merdeka, tetapi sifatnya masih mandiri belajar. Artinya pada tahun nanti 2024-2025 dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 itu sudah serentak
sudah bisa melaksanakan kurikulum merdeka di SMK Negeri 1 Lidamar. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali ya Pak antara kurikulum yang belum diubah dengan sekolah kita yang baru didirikan ini? Tidak ada, karena memang tidak diharuskan ketika sekolah yang berbicara tentang sekolah baru harus misalkan beranjak dari kurikulum 13 dulu, enggak. Tetapi pada dasarnya untuk di SMK Negeri 1 Lidamar itu kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka tetapi sifatnya masih mandiri belajar gitu. Nih Pak, saya banyak melihat dan mendengar dari teman-teman saya yang sekolahnya memang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Katanya kurmer itu menguras tenaga, pikiran, bahkan waktu para peserta didik. Apakah ketika sekolah kita ini menerapkan kurikulum merdeka akan mengubah produktivitas peserta didik menjadi lebih baik, atau bahkan murid akan dapat memanage waktunya juga menjadi lebih baik? Berbicara tentang menguras tenaga ketika melaksanakan kurikulum merdeka, sebetulnya itu tergantung dengan pemahamannya masing-masing. Sebetulnya ketika berbicara tentang kurikulum merdeka, berbicara tentang kurikulum 13, itu hampir sama. Tergantung kita selaku pelaksana, baik itu guru ataupun siswa yang akan menyerap kurikulum itu sendiri. Artinya, tidak harus misalkan berbicara, oh apakah misalkan kurikulum merdeka ini ketika dilaksanakan akan menguras tenaga? Enggak. Sama. Tetapi pada dasarnya kurikulum merdeka itu yang saya tahu nanti akan dibagi kelompokkan ketika misalkan di kelas ada pembelajaran yang sifatnya di kelas, ada yang sifatnya pembelajaran di luar. Maka ada perbedaan antara dari sisi pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar dari yang tadinya kurikulum 13 menjadi kurikulum merdeka. Tetapi jangan disalahartikan sebagai kurikulum merdeka itu nanti akan menguras tenaga dan pikiran, enggak sebetulnya. Tergantung kita yang melaksanakan. Mau atau tidak, sanggup atau tidak, iya atau tidak terhadap kurikulum merdeka itu sendiri. Tetapi tidak harus misalkan menguras tenaga, menguras pikiran, dan sebetulnya sama saja. Tergantung pelaksanaannya masing-masing. Itu mungkin. Ya, jadi kurikulum merdeka itu tidak harus dijadikan beban ya? Enggak harus dijadikan beban. Karena memang setiap kurikulum yang diberikan oleh pemerintah, yang sudah ditentukan oleh pemerintah itu semua tujuannya sama. Tadi saya bilang ada komponen yang disebut dengan tujuan isi sama. Tujuannya untuk meningkatkan level pendidikan mungkin anak didik. Tujuannya untuk memberikan kemudahan pada guru itu sendiri. Artinya tidak bisa dikategorikan bahwa memang kurikulum merdeka itu susah pada saat proses pembelajaran, enggak. Sama saja tergantung kita yang selaku pelaksananya baik itu guru ataupun siswanya yang akan menerima program kurikulum itu sendiri. Nah Pak, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman saya, salah satunya yaitu dari Ketua OSIS, Teh Dini Legistia, dan juga Pradani, yaitu Teh Putri Patia, dan juga siswa berprestasi di SMKN 1 Lidamar, yaitu Teh Rianti. Pertanyaan pertama dari Teh Dini Legistia yaitu, apa dampak ketika sekolah tidak menerapkan kurikulum? Dampaknya kalau berbicara tentang dampak ketika sekolah tidak menerapkan kurikulum, ya mungkin pembelajarannya tidak tahu arah. Pembelajarannya akan sewenang-wenang, tanpa ada relnya. Jadi ibaratkan kurikulum itu bagian daripada rel, bagaimana pembelajaran bisa mengacu pada kurikulum itu sendiri. Jadi intinya mungkin sekolah tidak bisa dikatakan sekolah akan melaksanakan pembelajarannya kalau memang tidak ada kurikulumnya. Gitu. Jadi kalau memang sekolah itu ingin berjalan, baik itu sekolah negeri ataupun swasta, itu semuanya memiliki kurikulumnya masing-masing. Jadi kalau misalkan sekolah tidak memiliki kurikulum, mungkin kegiatan belajar mengajarnya akan tidak tahu arah, tidak tahu tujuan, tidak tahu isinya seperti apa. Tuh. Pertanyaan selanjutnya nih Pak dari Teh Putri Patia, mengapa kita harus menerapkan kurikulum itu sendiri di sekolah Pak? Tadi saya bilang, jadi kenapa kurikulum itu wajib hukumnya di setiap sekolah baik itu swasta atau negeri, mungkin dari level PAUD sampai dengan level tingkat atas. Jadi kurikulum itu tetap, karena memang kurikulum itu sebagai acuan atau landasan atau pegangan erat daripada seorang guru memberikan materi kepada siswanya. Seperti apa? Karena setiap guru masuk ke kelas itu semua membawa perangkatnya masing-masing, membawa pemberangkatan pembelajarannya masing-masing, sesuai dengan kurikulum yang dilakukan di sekolah itu sendiri. Jadi artinya kalau memang tidak diterapkan kurikulumnya, susah pembelajarannya juga tidak akan maksimal. Dan begitupun sebaliknya, kalau memang kurikulum di sekolah tidak ditetapkan, bahwa ini misalkan di sini kurikulumnya tersebut A, B, atau C, maka sama. Artinya harus ada kaitan bahwa pembelajaran bisa berjalan di sekolah, pada dasarnya tujuannya pegangan eratnya mulai dari kurikulum itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya dari Teh Rianti, kendala apa yang dihadapi dalam menerapkan kurikulum pada proses pembelajaran itu sendiri? Oke, kendalanya ketika guru-guru di SMK, khususnya di SMK Negeri 1 Lidamar ini, kendalanya seperti apa? Mungkin kendalanya berbeda-beda. Jadi
ketika berbicara tentang kendala, mungkin kendalanya berbeda-beda. Jadi tidak harus sama kendalanya antara guru A dengan guru B ini sama. Jadi berbeda-beda kendalanya. Berbicara tentang kendala kurikulum, mungkin jawabannya akan berbeda karena masing-masing guru itu belum semuanya mendapatkan pelatihan tentang kurikulum itu sendiri. Wah, ternyata arti dan fungsi kurikulum itu begitu kompleks ya, Pak? Betul, karena memang kurikulum itu merupakan kunci, merupakan pegangan erat suatu sekolah, baik itu sekolahnya swasta ataupun negeri sama saja. Kurikulum itu menjadi bagian penting sekolah tersebut bisa berjalan kegiatan belajar mengajarnya itu sendiri. Alhamdulillah dengan adanya podcast ini, saya dan kita siswa-siswi SMKN 1 Lewi Damar jadi mengerti lebih banyak tentang apa itu kurikulum. Terima kasih untuk Bapak Asep Ubaidillah Umar SPDI Sama-sama. yang sudah menyempatkan hadir. Semoga perbincangan ini bermanfaat bagi saya sebagai pembawa acara dan sahabat podcast semua. Salam sukses SMKN 1 Lewi Damar. SMK bisa, SMK hebat.